Ibadah malam hari ini tertahbislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 7 hingga 33. Bolehkah seorang bapak untuk membacakan firman ini? Ayat 7 sampai 33. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikian kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dipintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan mudah menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimudahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab aku suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhembakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera,
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Damai di hati. Damai di hati. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur lagi malam hari ini, walaupun cuaca agak tidak bersahabat, kita boleh lagi ada dalam persekutuan beribadah di tempat keluarga Kalingkongan Mumu. Ibadah wanita kum ibu digabung dengan ibadah pria kum bapa. Kita bersyukur karena kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita semua boleh bertemu satu sama yang lain. Karena melihat keadaan sekarang memang ini Omikron merajalela, jadi kita bersyukur kita boleh ada. Dan saya sengaja tidak membuka karena ada batuk-batuk sedikit, jadi upaya untuk tidak menularkan, walaupun ini cuma batuk biasa, tapi kita berupaya untuk tidak kita memakai masker. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita malam hari ini, saya beri judul atau tema dari renungan kita malam hari ini adalah saling menghargai. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ungkapan penampilan luar dapat sangat menyesatkan, atau belum tentu penampilan luar sama dengan isinya. Atau sampul buku yang usang belum tentu tidak berharga dibandingkan dengan sampul yang bagus. Artinya, penampilan seseorang bukan hanya dinilai dari perawakannya, dari gaya pakaiannya, dan status sosial, tetapi apa yang ada dalam dirinya, yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang Paulus juga menghadapi situasi yang demikian.
Ia sudah menjelaskan dasar-dasar ajaran dengan berpatokan pada firman Tuhan. Ia menyampaikan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi jemaat yang ada di Korintus masih menyaksikan kerasulannya dan pemberitaan Injilnya. Jemaat Korintus masih membanding-bandingkan dirinya dengan rasul-rasul palsu yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada mereka. Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada mereka, yaitu apakah mereka orang Ibrani? Apakah mereka orang Israel? Apakah mereka keturunan Abraham? Apakah mereka pelayan Kristus? Pertanyaan yang diajukan ini dijawab juga sendiri oleh Paulus bahwa ia adalah orang Ibrani, ia orang Israel, ia keturunan Abraham, dan ia adalah pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Rasul Paulus mempertegas lagi bahwa ia sudah banyak berjerih lelah dalam pelayanan. Kita tahu bersama bagaimana pelayanan Rasul Paulus lewat bacaan Alkitab. Ia lebih sering di penjara, walaupun dahulunya dia memang menentang ajaran Kristus, tetapi ia ditangkap oleh Kristus, oleh Tuhan di Damsyik dengan memberikan dia cahaya sehingga ia membutahkan matanya, dan sejak dari itu dia menjadi seorang rasul. Ia lebih sering di penjara karena pemberitaan Injil. Ia didera dan disesah oleh orang-orang yang tidak mau menerima Injil dan berada dalam situasi sulit. Bahkan hidupnya berada di ujung maut. Tetapi satu keyakinannya bahwa Tuhan menyertai pelayanannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Paulus menginginkan bahwa jemaat di Korintus mempunyai sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Keluarga Kristen juga, kita semua adalah warga Kristen, perlu mengembangkan sikap hidup yang saling menghargai. Kita menghargai memulainya dari kehidupan kita dalam rumah tangga. Menghargai suami dan istri, saling menghargai orang tua yang mengasihi anak-anak, anak-anak yang menghormati dan menghargai orang tua, pelayan khusus yang menghargai setiap jemaat tanpa memandang status. Kalau di kolom 4 tidak ada tuh, tidak menghargai. Jadi pelayan khusus dan jemaat itu sangat care, saling menghargai. Jadi jemaat juga mau membangun kebersamaan satu dengan yang lain, sehingga pelayanan yang ada terlebih di kolom 4 terus terbangun dengan baik. Nah, sikap menghargai orang lain yang perlu kita ingat, sikap menghargai orang lain merupakan nilai manusia yang terbaik di dunia. Tak ternilai harganya dimanapun kita bepergian. Jika kita selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati orang lain akan terbuka dan akan berbalik menghormati kita. Benar kan? Kalau orang menghormati orang lain juga akan menghormati kita. Walaupun terkadang berbeda pendapat, tetapi kita harus saling pengertian. Dengan saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta komunikasi dan kita dapat melakukan kerjasama dan
kita boleh membangun kerjasama yang baik antara sesama kita. Satu contoh yang telah dipraktekkan di Kolom, mungkin dalam sejarah di tahun ini Kolom 4 paling awal melakukan ibadah Kolom. Kalau tidak salah Januari 2 kali ya Pak Penatua. Sementara kolom-kolom lain belum melaksanakan ibadah. Di situ terlihat bagaimana jemaat dapat dilihat bagaimana jemaat itu begitu peduli, mau membangun kerjasama dengan pelayan khusus untuk dapat beribadah, walaupun di kolom-kolom lain belum ada ibadah. Paling cepat melaksanakan ibadah kolom 4. Dan tidak ada komen dari jemaat yang tidak mau datang ibadah. Semua dengan sukacita mengikuti kebijakan dari pelayan khusus. Itu adalah satu praktek saling menghargai. Salah satu bentuk saling menghargai yang dilakukan di kolom 4. Dan itu merupakan satu kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita bangun hidup persekutuan dengan semangat saling menghargai dan saling mengasihi sebagai kesaksian bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saling mengasihi adalah identitas diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih yang di dalamnya ada saling menghargai harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Harus melekat dalam gaya hidup kita, menjadi ciri khas murid, mencari ciri khas setiap murid. Oleh karena itu, hal itu akan menjadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mohon berkat. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.